Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kita akan melanjutkan kelas akuntansi keuangan menengah 2 ya, terkait dengan topik debt investment. Nah, langsung saja ya, saya ingin menjelaskan perbandingan antara tiga bentuk investasi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Yaitu yang pertama ada held to maturity ya, atau held for collection. Yang kedua ada available for sale, atau yang mungkin lebih dikenal dengan held for collection and or selling ya. Dan yang terakhir ada trading. Perbedaannya saya yakin semuanya sudah tahu. Nah, yang ingin saya tekankan adalah mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih bingung ya, masih keliru. Kapan sih suatu investasi utang diklasifikasikan ke dalam bentuk yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Nah, klasifikasinya bukan berdasarkan jenis investasinya ya. Contoh, kalau bonds payable berarti dia held for collection dong. Kan ada kupon rutin ya secara periodikal. Berarti ini kan perusahaan kan mau megang kuponnya. Berarti obligasi adalah held to maturity. Bukan. Jadi klasifikasi dari investasi utang bukan berdasarkan objek utangnya. Nah, lantas berdasarkan apa? Klasifikasi ini, yang 1, 2, dan 3 ini, didasarkan atas intensi perusahaan. Intensi ya. Intensi itu apa? Niat. Niat perusahaan. Jadi contoh begini, misalnya ada obligasi A. Obligasi A yang punya nilai-nilai tertentu ya, kita tidak bahas. Nah, intinya obligasi A tersebut bisa saja di perusahaan X dicatat sebagai HFC, ya, held for collection di perusahaan X. Di perusahaan Y bisa saja dicatat sebagai HFCS. Di perusahaan Z bisa saja dicatat sebagai investasi ya, utang yang sifatnya trading. Jadi bukan berdasarkan objeknya. Kalau di contoh tadi, obligasi A-nya itu padahal sama persis. Cuman dicatat secara berbeda oleh masing-masing perusahaan. Tergantung intensi perusahaan. Jelas, investasi utang tadi harus memenuhi kriteria dulu ya. Yaitu yang seperti kalian tahu, apakah dia memang telah memenuhi syarat ada contractual cash flow-nya. Nah, karena ada beberapa instrumen utang yang tidak memiliki contractual cash flow. Nah, itu tidak bisa gitu. Lalu harus disesuaikan dengan model bisnis perusahaan dan apakah ada keinginan untuk menjualnya. Itu saya rasa sudah bisa dilihat di slide ya. Yang ingin saya tekankan adalah klasifikasi investasi utang tadi itu berdasarkan intensi perusahaan. Jadi kalau dalam konteks soal atau kuis atau soal UAS nanti, soal UTS nanti, itu pasti akan disebutkan bahwa instrumen A ini atau instrumen B ini diklasifikasikan sebagai apa. Nah, lalu kita bahas ke jurnalnya. Di sini saya sengaja ya akan disandingkan seperti ini pembahasannya biar jelas, biar ketara perbedaan antara masing-masing metode ya. Nah, mungkin akan lebih mudah kalau kita tekankan seperti ini ya. Nah, held to maturity biasa harus diukur dengan amortized cost ya. Jadi saya tuliskan di atas juga deh. Mungkin dengan font lebih kecil. Amortized cost, tetapi bisa saja perusahaan mengeksekusi penggunaan nilai wajar ya. Jadi di sini
Nah, jadi kalau kategorinya adalah held for collection, berarti perusahaan pasti opsinya dua, amortized cost atau fair value option. Bisa dua-duanya. Maksudnya harus pilih salah satu di antara dua-duanya. Bisa saja yang amortized cost atau fair value option, tapi perusahaan harus memilih salah satu. Nah, kalau available for sale, nah ini pasti harus fair value ya. Nah, fair value true yang mana nih? Nah, itu OCI ya. Atau perusahaan bisa menerapkan fair value option. Tapi jarang, biasanya kalau available for sale pasti yang fair value to other comprehensive income-nya. Nah, yang terakhir kalau trading. Trading pilihannya hanya satu, yaitu profit or loss. Nah, ini dulu ya, dipetakan biar mudah. Nah, kita contoh, saya tidak ada contoh soal yang spesifik ya, yang memuat secara rinci, jadi kita pakai soal gambaran saja ya. Misalnya di sini ada pembelian awal 100 unit obligasi misalnya. Kita mau berinvestasi, kita pilih investasinya obligasi. Yang sederhana saja ya. Yang mana nilai 100 unitnya itu anggaplah 100.000 ya. 100.000. Nah, karena posisinya ada di premium, kita belinya 110.000. Contoh. Maka di sini kita pasti keluar cash 110.000 ya. Di sini akan ada debt investment. Atau bisa dicatat juga investment in bonds. Di sini pastinya sama ya. Nah, untuk jurnal pembelian awal, mau itu kita klasifikasikan antara yang pertama, kedua, dan ketiga, pasti akan sama ya. Kita akan mencatat penambahan aset baru, debt investment, dan akan mengeluarkan cash ya, 110.000. Nah, lalu anggaplah bunganya setahun sekali, yaitu 31 Desember. Maka kita tentu akan mendapatkan kupon ya. Kuponnya pasti dalam bentuk cash langsung, karena tadi 31 Desember. Cashnya anggaplah 5.000 ya. Nah, di sini kita akui ini sebagai interest revenue. Nah, tapi kan biasa interest revenue-nya kan di sini karena tadi dalam posisi premium, pasti di saat penerimaan bunga kita harus mengamortisasi juga ya. Jadi yang dari 110.000 ini kita harus bawa dia sampai ke 100.000 nilainya. Entah itu umurnya berapa ya. Jadi di sini diperkirakan kita ada pengurangan debt investment-nya ya. Kita kurangi 500 saja. 5.000 ya. Ya, 500 saja ya, contoh saja. Nah, di sini untuk jurnal penerimaan bunga, ini penerimaan bunga bisa cash, bisa AR ya, atau interest receivable maksud saya. Tinggal disesuaikan saja. Nah, yang jelas untuk jurnal penerimaan bunga, mau itu metode apapun, akan sama. Nah, poinnya adalah mau kita menggunakan amortized cost atau yang menggunakan fair value bentuk apapun, true apapun, kita harus melakukan jurnal amortisasi terlebih dahulu ya. Nah, ini jurnal amortisasi ya. Ini sama dengan jurnal amortisasi juga. Intinya kita harus mengamortisasi terlebih dahulu. Baru melakukan penyesuaian nilai wajar atau tidak. Nah, lalu di sini kita ingin melaporkan. Kita ingin melaporkan ya. Ini di tanggal 31 Desember. Ternyata ada perubahan nilai wajar. Nah, jika kita mengakui instrumen obligasi yang kita beli tadi sebagai held to maturity,
dan menggunakan metode amortized cost, maka di tanggal pelaporan kita tidak perlu membuat jurnal apapun. Walaupun di sini diketahui misalnya nilai wajarnya sudah berubah. Tapi kalau kita dari awal memang pilih amortized cost dan tidak memilih opsi impairment, maka kita tidak perlu menjurnal apapun di 31 Desember. Jadi di tanggal pelaporan ini kita tulis no entry. Nah, lain halnya kalau di sini. Nah, lain halnya kalau di tanggal 31 Desember ini perusahaan klasifikasinya held to maturity ya, held to maturity, tetapi memilih menggunakan opsi fair value atau fair value option ini. Maka di 31 Desember, tepat setelah kita menyesuaikan nilai investasi kita, maka kita harus melakukan penyesuaian nilai wajar. Nah, jadi kalau di sini amortized cost no entry, nah, kalau menggunakan fair value option, maka kita harus membuat jurnal. Contoh misalnya debt investment kita kan di sini berarti saldonya 110.000 kurang 500 ya. Berarti ada 109.500 ya, 100.000, 9.500. Membingungkan ya. Di sini semoga yang kurang ini. Nah, ada sekitar segini ya. Anggaplah ternyata nilai wajar yang baru itu adalah 120.000. Ya, saya buat ketara saja ya. Jauh. Nah, maka di 31 Desember ini kita harus melakukan penyesuaian karena asumsinya kita menggunakan fair value option ya. Fair value option kalau amortized cost kita tidak ada jurnal. Kalau fair value option kita akan jurnal. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya kita pasti akan menambah debt investment kita ya. Nah, posisi awal kan 109.500. Nah, sekarang nilai wajarnya 120.000. Maka kita harus menambah debt investment kita, maaf, 10.500 ya. Jadi ini saldo awal 109.500. Nah, posisi awal kan 109.500 ya. Nah, maka kalau kita mendebit 10.500, maka posisi debt investment kita akan persis 120.000 sesuai dengan wajarnya. Nah, pertanyaannya kreditnya apa? Untuk yang fair value option, maka di sini kita akui sebagai unrealized gain ya, kan? Tapi ini posisinya profit or loss ya, profit or loss. Nah, lantas, jadi intinya kalau held to maturity pilihannya ada dua ya, tergantung soal. Kalau kalian sebagai mahasiswa berarti tergantung soal. Kalau udah kerja misalnya tergantung apa? Ya tergantung kebijakan perusahaannya. Jadi kalau amortized cost, tanggal pelaporan tidak perlu menyesuaikan nilai wajar. Kalau fair value option, yang menjurnal tapi menggunakan akun investasinya langsung, debt investment. Jadi kalau ini spesifik ya. Misalnya dari awal kita catat debt investment bond yang A, B, C. Maka di sini kita akan menjurnal juga debt investment yang bond ABC ya. Nah, jadi memang spesifik langsung menambah investasinya langsung. Nah, dan kita catat sebagai unrealized gain PL. Jadi akan muncul di laporan laba rugi ya. Nah, diakui sebagai bagian dari komponen laba rugi 10.500. Nah, ini asumsi kalau fair value option. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya ternyata bond yang ABC ini diakui sebagai instrumen HFCS atau kita available for sale ya, tersedia untuk dijual. Dan ternyata setelah kita melakukan amortisasi, ketahuan nih nilai wajar yang baru berapa. Dan nilai wajar yang baru anggaplah masih sama ya, yaitu 120.000. Maka di tanggal pelaporan kita harus menyesuaikan nilai investment kita, tapi secara makro ya, tidak secara tunggal, secara bersama-sama, secara
holistik. Nah, makanya di sini kalau kalian, saya yakin pasti sudah baca ya, karena di sini kita harus menambah nilai investment kita, investment yang secara makro ya, secara keseluruhan, secara overall, maka kita tulis nama akunnya fair value adjustment ya. Dia tidak langsung menambah akun dari akun investasinya langsung. Kalau ini kan langsung nih menambah. Nah, sementara di sini debt investment yang anggaplah di sini bond emisi. Nah, di sini di akhir tahun saldo debt investment bond emisi ini masih 10.900 ya. Cuman di neracanya ada tambahan. Jadi ini seperti akun kontra ya, akun pro kontra ya, karena bisa menambah, bisa mengurangi. Yang mana nilainya hanya menyesuaikan. Nah, fair value adjustment kita harus tambah berapa? Sama ya, 10.500. Karena kita harus menambah supaya menjadi 120.000. Nah, di sini kita akui sebagai apa? Kita akui juga unrealized gain. Tapi karena di sini through other comprehensive income, maka kita di sini tulis ini akunnya other comprehensive income ya. Nah, bedanya apa? Other comprehensive income kan ini akun ekuitas ya. Sementara ini akun laba rugi. Di sini 10.500. Nah, jadi jelas ya di sini kita maaf ada typo ya. Nah, kalau di available for sale atau HFCS ini kita akuinya tidak langsung ke akun bond yang spesifiknya, tapi lewat akun fair value adjustment. Jadi kalau di sini perusahaan punya bond EBC dan ada bond XYZ juga, tetap diakui di fair value adjustment. Jadi dia akun penyesuai secara makronya, secara keseluruhan, secara overall ya. Dan di sini diakui sebagai unrealized gain yang other comprehensive income. Artinya ini tidak mempengaruhi laba ya. Nah, karena other comprehensive income itu merupakan akun ekuitas. Nah, kita langsung lagi yang terakhir, trading. Bagaimana kalau yang trading? Sama, ternyata nilai fair value-nya sama, 120.000. Maka kita di sini akan jurnal sama fair value adjustment. Nah di sini pada unrealized, tapi yang profit or loss ya. Nilainya sama 10.500, 10.500. Nah, jadi saya yakin mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih bingung ya. Ada fair value through other comprehensive income, ada fair value through profit or loss, ada fair value option. Terus bedanya apa? Sebenarnya ini bedanya bisa dilihat dari sini ya kalau kita lihat. Ini kalau penggunaan fair value option, maka akan langsung menambah debt investment spesifiknya. Lalu gain-nya diakui sebagai laba rugi. Nah, sementara kalau di trading diakui sebagai laba rugi juga, tapi tidak menambah fair value, tidak menambah akun debt investment-nya, tapi lewat akun ini ya, akun fair value adjustment. Nah, sesuai namanya ya, fair value through profit or loss, maka gain-nya juga diakui sebagai profit or loss ya. Nah, sementara available for sale ini semacam hybrid, menggunakan akun fair value adjustment juga, tapi di sini unrealized gain-nya yang other comprehensive income. Jadi sebenarnya perbedaannya ketara ya, antara jenis-jenis yang metode yang depannya fair value, kan ada fair value through other comprehensive income, through profit or loss, ada fair value option. Perbedaannya sebenarnya ketara. Jelas sekali perbedaannya. Oh ya, tadi saya lupa. Bagaimana jika instrumen available for sale-nya diakui memilih fair value option? Maka di sini jurnalnya sama persis dengan yang ini ya. Maka ini jurnalnya sama persis dengan yang ini. Nah, ini kalau menggunakan fair value option, ini kalau menggunakan fair value through other comprehensive income. Ya, ini kebebasan perusahaan ya. Sama seperti perusahaan di sini
Maaf, biar sama ya. Di sini kan tadi harusnya no entry ya. Nah, ini kalau menggunakan amortized cost ya. Ini kalau menggunakan yang PPO. Nah, ini kalau menggunakan PWOC, ini kalau menggunakan PPO. Nah, jelas ya. Nah, kita masuk ke tahun berikutnya nih. Tahun berikutnya ternyata di tengah tahun, anggaplah di tengah tahun, ternyata instrumen kita ini yang tadi 100 unit, yang mana harga nilai face value-nya 100.000 itu dijual. Nah, sama saya pakai angka imajinasi aja ya. Jadi di sini contoh misalnya di pertengahan tahun ya, tepat di pertengahan tahun kita menjual obligasi kita, tapi mungkin tidak seluruhnya ya. Dari yang 100 tadi misalnya kita jual 40 unit. 40 unit. Maka tetap sama. Saat kita ingin melepas atau mendispose instrumen utang kita, maka kita harus melakukan jurnal amortisasi terlebih dahulu. Nah, terlepas itu metode apapun ya, atau terlepas dalam klasifikasi apapun, hold maturity, available for sale, atau trading, maka kita harus melakukan amortisasi. Nah, contoh di sini, maka karena posisinya di sini adalah premium, maka kita harus mengamortisasi ya, mengurangi debt investment kita. Di sini pada interest revenue ya. Sebesar berapa? Anggaplah sebesar 1.000 ya. Maka mau itu metode apapun, mau itu amortized cost atau fair value option, maka kita tetap harus melakukan jurnal amortisasi ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan pengakuan atas cash yang kita terima. Nah, kita cash yang diterima. Tadi kan kita jual kan 40 unit ya. Berarti mungkin kira-kira kan setara 40.000. Kita pakai kasus yang loss ya. Anggap misalnya kita laku terjualnya di sini 30.000 ya. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, ini kan instrumennya kan untuk dipegang sampai akhir jatuh tempo. Kalau kita jual, apakah kita perlakuannya seperti HFCS? Jadinya tidak ya. Ini klasifikasi ini menentukan intensi di awal investasi. Saat dia berubah ya di tengah periode investasi, maka kita tetap bisa melakukan penjualan. Apakah perlu diubah klasifikasinya juga, Pak? Ya, kalau perubahan model bisnis kita memang signifikan, ya memang perlu diubah menurut saya ya. Jadi misalnya perusahaan kita biasanya memang memegang obligasi ini untuk dipegang di tempo. Tapi ternyata di tahun kedua misalnya, kita sudah menjadi perusahaan yang semi investasi. Kita sering malah core bisnis kita jualin instrumen investasi, maka ini harus diubah klasifikasinya menjadi yang instrumen trading misalnya seperti itu. Tapi ini kasusnya kita sebenarnya memang mau pegang held maturity sampai akhir. Cuman ternyata mungkin karena risiko penerimaan cashnya rendah, maka kita jual saja. Nah, maka ini tetap diakui di section yang held maturity ya. Nah, lantas bagaimana jurnal saat kita menjualnya? Jelas tadi kan kita akan dapat cash sebesar berapa? Anggap tadi saya bilang kan laku 30.000. Kita harus mengakui pengurangan dari debt investment yang 40 unit tadi ya. Nah, 40 unit tadi kan setara berapa? Ini maaf. Di sini supaya enak
beri dua deh ya opsinya. Pertama yang amortized cost dulu. Saya bahas dari sisi yang amortized cost dulu ya. Oke, ini enggak ada. Nah, di sini amortized cost bagaimana nih? Ya, saya terima cash 30.000. Nah, lantas saya harus mengurangi debt investment yang setara 40 unit. Jadi kalau kita kilas balik di atas ya, kita pertama beli 100 unit 100.000, tapi ada premium 110.000. Lantas ada amortisasi di tahun pertama sebesar 500 ini untuk 100 unit ya. Lalu dikira-kira saja ya angkanya. Jadi sisanya kan saldo di akhir 109.500. Karena ini amortized cost, maka tidak ada penyesuaian nilai wajar. Nah, lantas di sini ada saat kita jual di tengah tahun, dijual 1 Juli dia. Maka di sini kita harus melakukan amortisasi dulu ya, seperti yang saya bilang tadi 1.000. 1.000 ini untuk berapa unit, Pak? Nah, di sini asumsikannya 1.000 ini untuk yang 40 unit saja ya. Ini angkanya udah terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa ya, namanya asumsi. Berarti kan kira-kira debt investment saya yang 40.000 tadi berkurang jadi 38.000 deh ya. Jadi di sini saldo debt investment untuk yang 40 unit setelah dikurangi amortisasi tahun pertama dan amortisasi tahun setengah tahun yang kedua ini jadi 38.000. Nah, maka ini kan belum balance ya, belum balance. Kita akui sebagai loss sebesar 8.000. Nah, jangan lupa untuk menjurnal bunga berjalan. Karena kita sudah pegang setengah tahun, maka kita berhak mendapatkan bunga ya. Nah, dari pembeli kita yang membeli obligasi kita ini ya. Cash pada interest revenue. Sebesar berapa? Kalau tadi setahun 5.000, setengah tahun berarti 2.500. Tapi ini untuk 45 unit. Untuk 40 unit ya, maaf 2.000. Berarti di sini kira-kira 40% kali 2.500. Ya, angkanya tidak penting ya, yang penting jurnalnya. Nah, jadi di sini beginilah jurnal kalau kita menggunakan metode amortized cost ya. Ini bisa digabung ya, jurnal yang ini. Nah, jurnal yang ini bisa digabung, di buku juga digabung. Cuman sengaja saya pisah supaya lebih paham ya. Jadi ingat, saat kita jual, langkah pertama adalah kita melakukan amortisasi dulu, lalu mencatat penerimaan cash, dan mencatat penerimaan bunga berjalan. Oke ya. Nah, lalu bagaimana kalau fair value option? Sebenarnya sama ya. Kalau fair value option juga sama. Di sini kan kita harus melakukan penyesuaian ya. Penyesuaian amortisasi. Nah, yang berbeda adalah di sini ya. Cash kita pasti tetap sama ya, 30.000. Karena kan kita kan laku terjualnya 30.000 sebelum bunga berjalan ya. Nah, yang berbeda adalah di debt investment-nya. Yang 40 unit ini. Mengapa? Karena kan tadi 40 unit itu didapat dari nilai cost-nya ya. Di sini kan tidak ada penyesuaian nilai wajar. Nah, tetapi di akhir tahun, kalau menggunakan yang fair value option, yang ini ya, maka nilai investasi di awal itu adalah 120.000. Jadi di awal tahun pertama, debt investment yang bond ABC ini 120.000 untuk 100 unit. Berarti kalau 40 unit, kalau perbandingannya setara, itu setara dengan 48.000. 40 unit ya, 48.000 itu nilai di awal tahun. Lalu kan kita amortisasi sebesar 1.000 ya. Berarti kan saldo sekarang 48.000 kurang 1.000. Berarti di sini debt investment yang kita lepas itu jadi 47.000. Nah, jadi di sini mempengaruhi loss kita juga ya. Loss. Nah, jadi loss on disposal kita 17.000. Di sini tetap kita sama mengakui bunga berjalan 1.000.
Nah, jadi kalau investasi digolongkan held to maturity dan saat investasi dijual ada dua opsi ya, amortized cost dan ada fair value option. Mau metode apapun kita harus melakukan jurnal amortisasi terlebih dahulu. Nah, ini angkanya dari menggunakan basis yang sudah disesuaikan dengan nilai wajar atau tidak Pak untuk yang penggunaan fair value option? Jawabannya tidak ya. Kita tetap pakai tabel amortisasi yang original. Karena ini tahun kedua, berarti kita, ini kan 1.000 setengah tahun. Berarti 2.000 setahun. Ini kasarnya 2.000 itu ada di tabel amortisasi yang pertama, yang di amortized cost. Ini tinggal dibagi dua. Jadi mau itu amortized cost ataupun fair value option, di held to maturity, maka tabel amortisasinya itu pakai yang original, yang sebelum disesuaikan dengan nilai wajar. Hanya saja nanti kan di sini nilai wajar itu akan membentuk saldo investasi di awal periode berikutnya ya. Nah, itu yang paling penting. Penyesuaian tetap pakai yang lama, tetapi basis nilainya itu menggunakan nilai wajar. Nah, jadi ketahuan ya perbedaannya di mana antara amortized cost dan fair value option. Dan ini baru kita bahas di held to maturity. Nah, sekarang kita bahas yang di available for sale ya, di available for sale. Oh, mungkin biar tidak dihubungkan di sini kasih jarak. Nah, oke. Sekarang kita transaksinya sama, dijual ya. Dijual 1 Juli, maka kita tetap harus mengakui amortisasi ya. Amortisasi. Amortisasinya juga menggunakan tabel amortisasi yang originalnya, tanpa disesuaikan. Karena ingat ya, di available for sale ini, kita tidak menyesuaikan nilai investasi tunggalnya. Otomatis nilai bond ABC ini masih yang 110.000 ini disesuaikan dengan amortisasi ya. Nah, jadi walaupun nilai investasinya bertambah 120.000, tapi nilai yang tercatatnya tetap ya 110.000 dikurangi dengan penyesuaian amortisasinya ya. Nah, otomatis saat kita ingin melakukan amortisasi, baik itu dijual ataupun di akhir tahun, ya, kita tetap menggunakan tabel amortisasi yang lama ya, yang orisinalnya. Nah, karena di tabel amortisasi tahun kedua adalah 2.000, asumsi ya 2.000, dan kita jual setengah tahun, maka kita amortisasi 1.000 ya. Lagi-lagi kenapa ini debt investment-nya yang dikredit? Karena posisinya premium ya. Oke, sekarang kita jual. Posisinya sama, yaitu cash-nya 30.000 juga. Kita jual rugi ya. Jual 30.000. Nah, untuk instrumen yang available for sale ini, maka kita harus hapus debt investment-nya sesuai dengan nilai tercatat ya. Nilai tercatat itu adalah nilai yang sebelum disesuaikan dengan fair value adjustment ya. Oke, di sini kita lihat ya. Oh, mungkin gini deh ya, untuk soal yang kedua ini kita nggak jual tapi sama aja deh ya. Nanti soalnya saya mau buat jurnal yang satunya lagi, nanti penting sih untuk sisa ya. Jadi sengaja tidak dijual habis ya. Nah, jadi tolong disimak ya. Di sini kita jual 40 unitnya. Nah, yang mana tadi 100 unit 110.000. Nilainya kan 100.000, ada diskon 10.000. Ada premium 10.000. Di sini sudah dikurangi 500. Nah, sudah dikurangi 500 dan langsung disesuaikan dengan nilai wajarnya 120.000. Pertanyaannya, debt investment kita ini saat kita ingin mengurangi, kita pakai yang basis 120.000 atau yang 110.000 disesuaikan dengan amortisasi? Jawabannya adalah yang ini ya, yang 110.000. Jadi kita dalam menjual, kita mengabaikan peningkatan nilai wajarnya. Jadi sebenarnya sama seperti amortized cost. Jadi di sini nilai debt investment-nya juga sama seperti amortized cost.
Kenapa? Karena peningkatan nilai wajarnya tidak diakui di debt investment-nya langsung, tapi lewat akun fair value adjustment. Jadi debt investment kita, nilai buku yang 40 unit ini, sama dengan yang amortized cost 38.000 ya, asumsinya 38.000. Tadi 38.000 asumsinya dari mana? 40 unit itu kan berarti 40.000 ya, 40.000. Di sini sudah dikurangi dengan amortisasi yang 500 ini, tapi 40%-nya saja, lalu di sini dikurangi dengan 1.000. Ya, berarti 1.500, berarti ya udah dibulatkan saja 38.000. Intinya, ya tidak pentingnya angka di sini, intinya kita saat kita jual, kita harus mengurangi debt investment sesuai dengan nilai amortized cost-nya. Walaupun kita di sini menggunakan available for sale ya, yang mana fair value to other comprehensive income, tapi debt investment kita catatnya kan sesuai dengan nilai historical cost-nya. Nah, itu dia intinya ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan. Berarti di sini akan kita catat loss on disposal. Sama 8.000. Nah, di sini kita akan catat juga bunga berjalan yang kita terima ya. Sebesar 1.000. Nanti kalau kalian mau bertanya lagi boleh ya, karena angka di sini saya juga karena soalnya spontan, jadi angkanya mungkin tidak proporsional ya. Yang penting adalah di jurnalnya. Nanti kita bisa bahas lebih detail. Yang jelas paham ya, walaupun di instrumen available for sale, yang mana menggunakan fair value, tetapi ternyata saat kita pengurangan karena disposal, kita tetap catat sesuai dengan amortized cost-nya. Nah, bagaimana kalau menggunakan yang ini kan kalau menggunakan yang fair value to other comprehensive income, jadi jurnalnya bisa dibilang sama ya, sama ini dengan yang amortized cost. Nah, kalau fair value option bagaimana? Jawabannya juga ini ya, sama ya, jawabannya sama. Sama persis dengan yang ini. Jadi saya tidak tuliskan ya, untuk karena video kita sudah terlalu panjang ini. Ya udah ya. Nah, lantas mungkin ada yang bertanya, ya. Nanti kita diskusikan ya. Pak, di sini kan ada peningkatan 10.500. Efeknya apa, Pak? Apakah benar tidak ada efeknya di saat penjualan? Nah, inilah yang di slide bilang itu ada kan dalam mengukur fair value to other comprehensive income ini kan ada dua ya, ada dua subbentuk lagi, yaitu with recycling atau no recycling. Nah, di sini kalau tidak dicatat ini berarti no recycling ya. Nah, kalau seandainya with recycling ini nanti harus disesuaikan. Tapi ini sengaja deh kita bahas di grup saja ya. Saya ingin memancing juga apakah ada mahasiswa yang menonton sampai menit sekarang ibaratnya. Jadi boleh disanding di grup ya untuk bertanya lebih lanjut apa itu recycling. Recycling itu apa sih sebenarnya? Nanti deh ya. Ya udah. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu dijual ya. Dijual. Masih sama tapi ini untuk instrumen yang trading ya. Nah, sebenarnya sama saja saat jurnal penjualan mungkin kalian jadinya tahu ini. Nah, jadi tetap saat trading kita akan mencatat amortisasi terlebih dahulu ya untuk 40 unitnya, yang mana 40 unit itu sebesar 1.000 ya. Nah, lalu kita jual rugi. Jual rugi berarti 30.000. Nah, yang paling penting adalah penentuan berapa nilai dari debt investment yang nilainya itu setara 40 unit ini. Nah, jawabannya apa? Jawabannya sama, yaitu masih 38.000. Karena kita tetap mengakuinya pada nilai amortized cost-nya. Karena kenapa? Karena di sini kuncinya di sini. Karena tidak menambah langsung nilai debt investment spesifiknya. Hanya menambah lewat fair value adjustment. Maka di sini debt investment akan dicatat
menggunakan amortized cost terus-menerus. Nah, cuman nanti kan di akhir tahun ada penyesuaian nilai wajar. Nah, karena penyesuaian baik di instrumen available for sale dan trading ini tidak langsung pada akun spesifiknya, maka tidak akan menambah nilai atau mengurangi nilai dari debt investment spesifiknya. Nah, jadi debt investment ini akan teramortisasi sesuai metode amortized cost biasa karena akan dikurangi saat ada penerimaan bunga. Nah, ya. Jadi kuncinya di sini karena ini dicatat fair value adjustment maka pencatatan debt investment akan mengikuti tabel amortized cost. Hanya saja di akhir tahun akan disesuaikan. Disesuaikan pun tidak langsung pada akunnya. Makanya di sini berapa debt investment yang setara 40 unit? Maka jawabannya adalah sesuai dengan tabel amortized cost-nya, sesuai dengan historical cost-nya, yaitu 38.000. Di sini kita akan akui sama juga loss on disposal 38.000. Nah, jadi ini perbedaannya ya untuk semuanya. Di video ini saya tidak muluk-muluk sih. Saya ingin kalian bisa membedakan pertama, kapan sih digunakan yang held to maturity, available for sale, atau trading. Setelah itu kalian paham konsekuensinya. Kalau held to maturity, maka opsinya ada dua, amortized cost dan ada fair value option. Ini pun kalian bisa sudah disimulasikan dua-duanya, apa efeknya. Nah, kalau yang di sini available for sale, biasanya hanya fair value to other comprehensive income ya. Jarang yang soal yang memuat fair value option di instrumen yang sifatnya available for sale. Jadi paham juga apa itu fair value to other comprehensive income, dampaknya di sini ya. Oh, ini saya mau ngobrol. Nah, dan yang terakhir adalah trading ya. Trading ini fair value to profit or loss. True profit or loss, true other comprehensive income, dampaknya itu hanya satu, yaitu di tanggal pelaporannya. Yaitu di pengakuan kenaikan atau penurunan nilai wajarnya, diakui sebagai apa. Kalau true other comprehensive income berarti other comprehensive income, ini ekuitas. Ini profit or loss, ini laba ya, akun laba rugi. Nah itu ya, kita lanjut jurnal yang terakhir. Yaitu tanggal pelaporan T+2. Tanggal pelaporan T+2 ya. Berarti yang sisa 60 unit tadi. Bagaimana mengakuinya? Sama, di setiap tanggal pelaporan atau artinya akhir periode, pasti kita akan melakukan amortisasi. Amortisasinya tadi karena setengah tahun 1.000 ya, maka setengah tahun berikutnya lagi 1.000 ya. Jadi ini sama, kita akan akui sama persis. Ini untuk yang, kalau yang held to maturity ini untuk yang amortized cost ya. Sebenarnya juga sama ya, nanti fair value option juga sama, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk yang amortized cost, berarti kita di tanggal pelaporan, kita cukup mengakui, oh iya ya, ada pembayaran bunga juga ya, tapi saya skip aja ya. Karena kan jurnalnya akan sama ya, monoton. Yaitu kita akan mendapatkan cash, tapi atas 60 unitnya saja ya. Tapi ya sudah. Nah, intinya di sini tanggal pelaporan. Walaupun di soal ini kebetulan sama ya, tanggal penerimaan bunga dan tanggal pelaporan itu sama ya. Nah, di sini kita akui pengurangan interest revenue ya pada debt investment, mengurangi 1.000 untuk mengakui sisa ya. Atau saya salah ini ya. Coba saya lihat sebentar ya tanggal pelaporan. Di tanggal pelaporan itu kan kita harus melakukan amortisasi. Ya udah kita buat jurnal-jurnalnya saja deh ya. Maaf ya, videonya jadi agak panjang. Saya sengaja membuat soal yang secara spontan supaya paham alurnya dari awal sih ya.
Jadi tanggal pelaporan ini kita tetap menerima bunga ya atas yang 60 unit. 60 unit. Tadi kalau 100 unit tadi 5.000 ya kalau saya tidak salah. Ya 5.000. Berarti kalau 60 unit kan setara 60%-nya. Ya sudah, kira-kira saja ya. Kali 5.000. Nah, di sini ada 3.000. Tetapi di sini ingat ya, di jurnal penerimaan bunga ini interest revenue kita harus mengakui amortisasi juga ya. Jadi di sini ada interest revenue. Ya, misalnya nilainya di sini 2.800. Nah, di sini 200-nya ada debt investment. Nah, ini ya. Jangan-jangan ada yang lupa ini, Pak, kenapa jurnalnya seperti ini ya? Silahkan lihat lagi ya di topik pertemuan 1 kita tentang obligasi. Kenapa saat kita jurnal menerima bunga, kita dapat cash-nya, kita ada pengurangan investment. Ya, sama. Tinggal dilihat saja ya. Jadi di sini sama. Ini saya ubah di tanggal, ini amortisasi ya. Di amortisasi ini juga kita lalu melaporkan berapa sih nilai investasi utang kita di akhir, apakah ada penyesuaian nilai wajar atau tidak. Nah, karena ini amortized cost, maka tidak ada ya, no entry. No entry. Nah, tapi kalau fair value option, nah, fair value option berbeda lagi. Jadi di sini kita lihat, ya, saya anggap kira-kira langsung saja ya. Tadi ada 100.000, yang mana nilainya untuk 100 unit ya, karena di sini sisa 60 unit, dan sudah teramortisasi 60 unit kan berarti sekitar 60.000. Ada premium 66.000. Sudah teramortisasi 2 tahun. Anggaplah teramortisasinya 3.000. Berarti sisa di akhir tahun 63.000 ya. Berarti di sini nilai bukunya 66.000. Ini nilai tercatatnya ya. Contoh, ini hanya contoh ya. Nah, lantas ternyata saat kita karena kita menggunakan fair value option, oh ya, bahkan ini salah ya penentuan nilai bukunya. Belum diprotes sama anak-anaknya. Di awal tahun kan kita ada ini ya. Di awal tahun, kalau kita fair value option kan berarti debt investment kita, mana ya tadi? Di sini. Nah, ini dia, 120.000 untuk 100 unit. Berarti kalau 60 unitnya 60 unitnya setara 72.000 ya. Setara 72.000. Sudah teramortisasi di tahun kedua 2.000. Ya, kira-kira deh. Jadi 1.500. Berarti di sini nilai bukunya 70.000. Ya, kira-kira ya. 70.000. Ya, kira-kira juga harus dasarnya akurat ya. Karena fair value option kita, di sini kan akun investment kita kalau menggunakan yang fair value, nah di sini ya, kita kan debt investment kita akan bertambah ya 10.500. Berarti di awal tahun ini debt investment kita 120.000 untuk 100 unit. 60 unitnya berarti 72.000. Sudah teramortisasi di selama setahun yang kedua ya. Ya kira-kira 1.500 atau 2.000 ya. Nah, 2.000 deh biar gampang. Jadi di sini nilai bukunya 72.000. Fokusnya adalah di awal tahun nilai sudah berubah, bukan 100.000 lagi tapi jadi 120.000 ya. Nah, ternyata nilai bukunya menjadi 50.000 deh, biar rugi ya. 50.000. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengurangi debt investment kita. Spesifik yang langsung pun ABC, 60 unit. Yaitu setara, karena 50.000 kita harus kurangi 20.000 ya. Nah, ini diakui sebagai apa? Unrealized ya. Loss. Akun apa? Nah, kalau fair value option pasti akunnya profit or loss ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk yang available for sale, bagaimana available for sale? Sama ya. Jadi di sini available for sale, kalau kita lihat, nah kalau kita lihat debt investment-nya itu kan
110.000 untuk 100 unit. Kalau 60 unit ya berarti 66.000. Teramortisasi selama 2 tahun ya 2.000. Sisa 64.000 ya. Nah, berarti di sini kita harus lihat yang 64.000 tadi itu. Jadi saya catat ya di sini. Nilai buku 64.000. Nah, ternyata setelah pengujian nilai wajar, nilainya jadi 50.000. Apa yang harus kita lakukan di tanggal pelaporan? Nah, khusus untuk yang available for sale dan trading, ya saya sarankan pakai buku besar dia. Contoh misalnya ini buku besar. Ini fair value. Ini khusus untuk tahun subsequent years ya, tahun setelah tahun pertama. Kita lihat fair value adjustment di awal, saldo awal adalah 10.500 ya. Akibat penyesuaian akhir tahun pertama, di sini ada 10.500. Nah, tadi kan kita tahu bahwa nilai buku 64.000. Di sini saya buat dua buku besar deh ya. Fair value adjustment dan other comprehensive income. Sebenarnya dua-duanya ini sama saja ya, karena nilainya kan saling keterkaitan. Nah, di sini ada 10.500. Nah, nilai buku ada 64.000. Tetapi nilai wajarnya menjadi 50.000. Berarti kan ada loss ya di sini, 50.000 kurang 64.000. Ada loss 14.000. Berarti loss itu di debit. Berarti di sini kita mau buat saldonya menjadi 14.000 di sini. Apa yang kita lakukan? Maka kita harus melakukan debit 24.500. Debit 24.500 ya. Maka di jurnal ini OC-nya otomatis ya ini sama juga ya. Berarti kita di sini akan 24.500, maaf. Berarti di sini kan saldo akhirnya menjadi di kredit ya. Sama 14.000. Jadi kita yang harus kita jurnal adalah 24.500-nya, bukan 14.000 ya, karena 14.000 ini saldo akhir yang kita inginkan. Kita ingin melaporkan bahwa ada comprehensive income kita, posisi ekuitasnya itu adalah 14.000. Maka kita karena ada saldo awal 10.500, maka kita harus menjurnal 24.500 di kredit dan debitnya ada comprehensive income. Berarti kita jurnalnya nanti unrealized loss pada fair value adjustment-nya. Sebesar 24.500. Nah, ini mungkin yang membingungkan ya. Pesan saya satu, jangan jurnal saldo akhirnya, tapi jurnal nilai deltanya ya, nilai penyesuainya. Saldo awal 10.500. Kita mau buat dia jadi 14.000 di akun sisi sebaliknya. Maka kita harus buat yang 24.500 ini yang di jurnal. Nah, itu ya. Nah, bagaimana untuk trading? Sama ya. Jadi baik available for sale ataupun trading, intinya debt investment spesifiknya masih dicatat menggunakan amortized cost. Nah, maka di sini nilai bukunya pasti sama, 64.000. Ya kalau posisinya sama, semuanya sama, dan cara mengerjakannya tetap sama ya, yaitu menggunakan akun fair value adjustment ini, buku besar supaya nggak membingungkan. Jadi di sini fair value adjustment-nya sama 10.500. Kita mau buat dia menjadi posisinya 14.000 di sini karena rugi. Maka di sini kita akan buat 24.500 ya. Hanya saja akunnya yang kita ganti. Akunnya yang kita ganti ya, unrealized loss-nya ini adalah akun laba rugi. Jadi dia muncul di laporan laba rugi. Kalau OC ini tidak muncul di laporan laba rugi ya. Dia muncul tapi sifatnya hanya disajikan, bukan bagian dari laporan laba rugi. Nah, oke, selesai pembahasan saya ya. Panjang sekali video kali ini. Ya, bagus jika menyimak sampai akhir ya. Saya tunggu pertanyaannya karena saya yakin pasti banyak pemikiran dari mahasiswa terkait topik yang agak kompleks ya. Tapi mudahan video saya kali ini dapat membantu kalian memahami materinya lebih baik lagi. Terima kasih.